Nah ini satu lagi ini, kalau pilkada ini kan sekarang boleh calon independen nih. Tapi kalau untuk pilpres kayaknya belum ya? Belum. Pilpres karena ada kekhawatiran, karena kita kan sistem republik. Presiden terpilih yang kalaulah dibolehkan independen dan dia menang, nanti di DPR-nya nggak ada kekuatan, suaranya nggak ada. Kalau model Macron kan tadi saya bilang, begitu dia terpilih pemilihan presiden dulu, bukan pemilihan DPR dulu, bukan legislatif dulu. Begitu dia terpilih jadi presiden si Macron, dia partai kecilnya maju ke pemilihan legislatif. Karena dia presiden dan rakyat suka, partai kecilnya menang. Nah kalau di kita, legislatif dan DPR ini dan presiden bareng. Kalau independen bareng dengan pemilihan DPR, dia nggak sempat lagi bikin partai untuk mendukung dia bargaining di DPR. Karena kan bareng pemilunya. Maka Lee Kuan Yew, saya dengar dari Dr. Riza Ramli almarhum, guru kami itu ya, dari sisi ekonomi, Lee Kuan Yew bilang, Indonesia itu bukan negara republik, dia parlemen. Kenapa? Memilih presiden menunggu hasil daripada suara di DPR, kursi atau jumlah suara, maaf. Harusnya, kata Lee Kuan Yew, pilih dulu presiden, seperti Prancis tadi. Baru presidensial jadi. Iya, akan jadi presidensial, baru pemilihan legislatif. Memang kan sekarang kita udah presidensial nih, tapi semi parlemen Pak. Abu-abu ya. Abu-abu semi Karena parlemen. masih parlemen itu banyak juga berperan untuk supaya bisa mencalonkan Sangat presiden. kuat. Contoh, Contoh, nggak bisa mencalonkan presiden kalau nggak memenuhi syarat 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari total jumlah suara. Nah. Jadi presiden menunggu DPR, iya, semi dan parlementer kan. juga di partai juga. Di partai juga. Harusnya nggak boleh dong. Walaupun konstitusi kita kuat loh. Presiden yang terpilih dia tidak tergantung pada DPR. Tapi kalau dia, kan enggak tuh. Iya, faktanya dia tergantung DPR, misal membuat undang-undang, DPR nggak setuju, nggak bisa. Maka di akhirnya koalisi-koalisi bagi jatah-jatah menteri. Akhirnya rakyat kan hanya menjadi penonton. Partai politik dan elit politik, kami partai politik, tapi saya tidak menginginkan itu. Andaikan kami diberi kesempatan rakyat memilih dan kami bisa masuk parlemen dan Tuhan mengizinkan, kami ingin rubah sistem ini. Nggak ada presidensial threshold, 0% supaya banyak pilihan. Ya. Tapi kalau masalah calon independen ini, kalau dia terpilih jadi presiden, kalau melihat perilaku sekarang ini kan kita lihat partai politik yang udah kalah pun begitu lihat presiden siapa dia langsung datang mendekat, dikasih jatah ini, jatah itu kan akhirnya dirangkul semua juga. Barangkali bisa begitu juga Pak? Bisa begitu kalau kemudian presiden punya kemampuan komunikasi yang baik. Tapi kan yang berbahaya, ketika kemampuan presiden terpilih independen itu katakanlah dibolehkan, tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, yang ada kan disandera presiden. Sehingga produk kan ada fungsi DPR pengawasan, legislasi, dan budgeting. Ambillah budgeting, itu anggaran, nggak disetujuin. Gimana dia mau kerja? Kan APBN nggak disetujuin, dia pakai APBN lama. Padahal program dia banyak. Akhirnya kan bisa jatuh oleh tekanan rakyat akibat anggaran yang tidak optimal. Belum lagi legislasi. Begitu dia mau majuin undang-undang yang pro kepada kepentingan rakyat atau publik, nggak disetujuin. Giliran yang berorientasi pada kepentingan partai politik, disetujuin. Ya akhirnya dimusuhin sama rakyat kan. Oleh karena itu, presidensial yang murni seharusnya didahului dengan pemilihan presiden. Presiden terpilih, silakan kalau dia nggak cocok dengan partai politik yang ada, mendirikan partai politik sendiri. Agar ketika dilanjutkan dengan pemilihan legislatif DPR, dia sudah punya partai yang kemungkinan besar menang. Nah ini kalau kita lihat tahun 2019 kan Partai Buruh mendukung calon presiden waktu itu Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Betul. Nah sekarang yang menang kan Pak Prabowo dengan Gibran. Nah ini kira-kira Partai Buruh akan dukung nggak di pemerintahan Pak Prabowo yang nanti? Pemilihan presiden sudah selesai. Maka oleh karena itu taat konstitusi Partai Buruh mendukung pemerintahan yang ada. Tapi tentu kita akan menyampaikan apa yang menjadi perjuangan dari Partai Buruh. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Partai Buruh, membela buruh ini bisa diakomodasi. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah ini satu lagi nih, kita lihat kan sekarang kelas menengah kita ini dari menurut data BPS tahun 2024 ini kan dari 9,8% kelas menengah turun. Nah ini kenapa nih, kayak menurut Bung Iqbal lihatnya seperti apa nih?
saya kebetulan belajar ilmu ekonomi, saya juga tentang ini, purchasing power, daya beli di UI ya, S2 saya. Dan saya juga sering jadi pembicara di beberapa negara, di Jerman, di Amerika, di Brazil sendiri, di Jepang, dan beberapa negara lain lah di Eropa, di Finlandia. Saya melihat salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi itu harus berkeadilan, bukan paradoks economic growth, itu adalah tingkat konsumsi. Jadi kalau konsumsi dia turun, penyebabnya kan daya beli yang turun, purchasing power. Purchasing power yang turun, terutama di kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah ini kan nopang kelas menengah. Karena kalau kelas menengah bawah nggak punya daya beli, otomatis kelas menengah atas juga nggak punya daya beli. Misal gini, maksud saya, kalau kelas menengah bawah buruh tidak naik upah, perusahaan juga nggak mungkin dong naikin upah di kelas menengah, para manajer, supervisor, ini kan kelas menengah. Ya, nah, ketika kelas menengah bawah daya belinya turun, otomatis kelas menengah atas pun akan mengalami penurunan. Tabungan dia udah mulai kepake tuh buat untuk makan. Tadinya kan tabungan mungkin untuk keperluan sekunder atau tersier, bukan lagi primer. Apa faktornya? Ada banyak hal. Satu, daya beli yang turun itu akibat tingkat upah yang tidak memadai. Persoalan tingkat upah seharusnya negara bisa hadir. Setidak-tidaknya tingkat kenaikan upah itu adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Supaya dia ngejar angka kenaikan harga barang diiringi dengan pendapatan. Setidak-tidaknya itu. Dan pertumbuhan yang didapat oleh negara ini, pertumbuhan ekonomi, economic growth, dia juga dirasakan oleh kelas menengah bawah maupun menengah atas. Faktor yang kedua, PHK lagi di mana-mana. Tadinya kan Undang-Undang Cipta Kerja mau mencegah PHK, tapi faktanya enggak kan? Sekarang banyak PHK. PHK di mana-mana. Akibat PHK di mana-mana, orang kan kemudian tidak punya pekerjaan, produksi menurun. Ya namanya juga PHK, pabrik tutup. Iya, karena sampai akhir Agustus nih gelombang PHK udah mencapai 46 ribu. Betul, bahkan lebih dari itu. Catatan dari Partai Buruh dan Litbangnya KSP lebih dari itu. Karena kan kalau yang 46 ribu itu yang datang ke Disnaker, yang melapor. Yang nggak melapor, yang nggak dicatat banyak ya. Banyak banget, lebih banyak. Bisa 2 kali lipat biasanya. Nah, dengan terjadi PHK di mana-mana kan tingkat daya beli menurun. Otomatis kelas menengah juga pasti menurun. Daya beli menurun, ya savingnya. Yang ketiga, harga naik. Inflasinya tinggi. Ya walaupun di Indonesia masih bisa dikendalikan, tapi orang kan lesu. Bisnismen juga lesu kan, menjual barang kemana, mau ningkatin produksi juga siapa yang beli, gitu kan. Kemudian faktor lain yang juga sangat menentukan adalah harga dolar, nilai tukar. Nilai tukar. Iya kan? Saya punya gaji 10 juta. Misal kalau dikurskan kalau 10.000, mungkin saya bisa punya 1.000 dolar. Iya kan? Tapi begitu kurs kepukul jadi 15.000 dolar saya rupiahnya jadi nggak berharga. Ya, kurang dari 7.000. Iya, maka itu. Jadi memang barang import dia otomatis naik. Sehingga dia kan nggak bisa beli barang-barang impor kan, karena impor kan mahal jadinya kan. Kalaupun dia sebagai kelas menengah ingin beri tingkat konsumsinya itu. Nah, mau tidak mau kelas menengah menurunkan pola hidupnya kan. Kalau dia nurunin pola hidup, ya dia makan tabungan. Ya, tapi kan sebenarnya gini Bung Iqbal ya. Sebenarnya ini agak susah nih, seperti buah si malakama. Kenapa? Tuntutan buruh memang supaya gajinya naik selama itu. Tapi kalau lihat dari sisi pengusaha, itu kan banyak mereka itu nggak bisa berusaha lagi karena cost-nya tinggi, mungkin pendapatannya kurang, barangnya kurang laku. Mungkin juga dalam arti masih ada efek dari COVID-19 kemarin. Sehingga banyak buruh yang harus di PHK karena kan pabrik nggak bisa jalan. Nah ini kan harus ada keseimbangan nih. Menurut Bung Iqbal gimana ini? Nah makanya saya selalu mengatakan bagi zona industri itu 2. Satu zona industri di mana perusahaan-perusahaan itu ekspor oriented. Kalau dia ekspor oriented kan udah punya standar. Katakan tekstil, garment, sepatu. Dia kan main di alas kaki lah, padat karya, labor intensif ya. H&M, Uniqlo, Adidas, Puma, dia punya standar kan? Oke, saya kasih order ke Pak Edi, kerjain Adidas, tapi upah buruhnya sekian. Udah ketahuan. Karena dia sudah hitung dengan harga upah buruh sekian, raw material sekian, biaya cost lain-lainnya juga sekian, dia udah bisa hitung tetap untung.
Nah ini di kelompok ekspor oriented. Nah di sini nih yang domestic oriented, yang produksi untuk dalam negeri. Oleh karena itu produksi dalam negeri kan tingkat upah udah benar tuh dibikin berdasarkan daerah. Makanya kalau dia labor intensif, padat karya, sebaiknya ke daerah-daerah yang kebutuhan hidup layaknya KHL masih rendah, sehingga upahnya rendah, nggak tinggi. Upah itu walaupun katakan di Jogja, kan beda upah kebutuhan hidup layak di Jogja dengan di Jakarta. Betul. Maka perusahaan tekstil bisa di sini operasi. Jangan perusahaan tekstil tetap bertahan di Jakarta Cakung. Jadi pemilihan lokasi pabrik zona industri, zonaisasi industri. Karena kita lihat kan UMP atau UMR di daerah Jawa Tengah itu seperti lebih Batam, murah. itu masih 2 juta sekian. Iya. Kalau Jakarta Maka udah dia, 4 juta sekian. betul, maka dia yang daerah-daerah tekstil, garment, sepatu, maka sebaiknya ke sana. Tapi kan dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan regulasi yang memudahkan dia pindah, lahan yang murah. Kan itu juga harus tugas pemerintah, jangan lagi disuruh pengusaha yang mikir. Ya, tapi kalau tekstil kan kita bersaing dengan produk impor itu juga sudah kalah bersaing soalnya. Nah, faktor yang lain, peraturan-peraturan yang terkait dengan barang-barang impor oleh Menteri Perdagangan menghancurkan produk-produk dalam negeri ini, domestik ini. Kan kita tahu Permendak nomor 8 tahun 2023 membolehkan impor yang ternyata membanjir. Si pabrik-pabrik tekstil yang domestic oriented, orientasi domestik, ya kepukul lah barang impor dari Cina murah, dari Vietnam murah, bukannya dari Bangladesh murah. Zaman keterbukaan gini ya memang harus siap bersaing barangkali. Harusnya iya, tetapi kan juga ada peran pemerintah terhadap satu regulasi dan teknologi. Jadi pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga stabilitas. Misal memberikan insentif apa, boleh pajak, boleh raw material yang mudah didapat. Dan Pak Edi, kalau lihat dari industri tekstil kita, bukan kalah dengan Vietnam, Bangladesh, ataupun Cina. Mesin-mesinnya itu tahun 70-an. Oh, jadi udah out of date mesin. Iya, reinvestmentnya itu kan kurang. Coba kalau negara ikut campur, misal apa? Pemberian kredit, pengucuran kredit, kemudahan bea masuk untuk teknologi-teknologi mesin-mesin yang baru. Supaya lebih produktif ya, kuantitinya bisa lebih cepat. Di situ. Ini udah nggak dibantu di situ, dibuka keran impor, belum siap, kehantam. Yang paling gampang apa? PHK. PHK, konsumsi turun. Konsumsi turun, daya beli turun. Daya beli turun, ya orang nahan uang. Dan kalau nggak punya uang, pakai tabungan. Itu yang menjadikan fenomena. Tapi juga salah satu faktor lain adalah nilai upah kerja di Indonesia ini juga kadang kurang bersaing dengan di Vietnam barangkali. Mari kita baca buku Tren Ketenaga Kerjaan di Indonesia, di Asia, Tren Ketenaga Kerjaan di Asia yang dikeluarkan oleh ILO, International Labour Organization. Dalam satu buku namanya Tren Ketenaga Kerjaan di Asia. Bisa minta di kantor ILO. Upah rata-rata, bukan upah minimum ya, upah rata-rata buruh Indonesia 174 US dollar. Kita hanya di atas Laos yang 121 US dollar per bulan ya. Kemudian Kamboja 119 US dollar per bulan ya. Yang di atas kita Vietnam, berapa Vietnam? 183. Jadi tidak benar juga kalau dibilang tapi banyak Vietnam. juga pabrikan itu dari luar negeri milihnya malah Vietnam bukan Indonesia. Artinya gini, faktornya bukannya di jumlah upahnya, tapi kadang produktivitasnya. Katanya mungkin kalau di Indonesia ini kerjanya banyak yang maaf pekerjaannya mungkin kurang produktif karena agak sedikit malas, banyak waktu yang terbuang. Barangkali itu yang menjadi perhatian nggak dari buku Bisa jadi, tapi itu kan belum ada penelitiannya. Itu baru praduga-praduga. Kalau saya melihat bukan di SDM-nya, sumber daya manusia, tapi bukan juga tingkat upah, teknologi. Kemudian aturan kepabeanannya. Kepabean itu ada bea cukai, ada pajak. Perhitungannya lebih mudah di Vietnam, nggak double-double dalam pajak. Di Indonesia, pajak bisa double-double. Bayar A, bayar lagi B. Belum lagi bea cukai yang terkadang oknumnya artinya biaya yang tidak resmi itu yang kadang juga overhead cost ya. Itu yang selalu dikeluhkan oleh pengusaha. Akhirnya cara dia overhead cost untuk kalau dia nggak bayar nggak bisa keluar, itu kepabeanan dia. Kita dengar kan berapa banyak itu ditahan di bea cukai sehingga pabrik nggak bisa jalan. Belum lagi kalau kita lihat di Tanjung Priuk overload
Ya. Supaya barang kita bisa keluar, biaya lagi, overhead cost karena lagi. kalau makin lama dia keluar, artinya biaya sewa gudang, biayanya ditambah Betul. lagi. Itu disebut overhead cost. Berarti ini ujung-ujungnya di pemerintah harus betul-betul Regulasi. regulasinya komprehensif harus bisa betul sekali. Dan teknologi Pak Edi. Kalau kita bicara bisnis itu teknologi. Bukan berarti sumber daya manusia kita canggih, enggak. Tapi di atas rata-rata. Dan upah kita tadi, data ILO menjelaskan tidak terlalu jauh dengan Vietnam, bahkan P6 di atas kita. Malaysia 2 kali lipat, 576 US dollar. Thailand 286 US dollar per bulan. Saya lebih cenderung produktivitas itu pada teknologi dan biaya-biaya yang terkait dengan overhead cost. Ya. Oleh karena itu upeti pungli kayak model Pak Prabowo akan sikat sampai ini lubang. yang harus Ini diatasi juga korupsi, perbuatan. iya. Akan disikat habis. Ya, ini memang Ya harus begitu. Itu Partai Buruh ingin memberikan bakti di situ karena pengalaman saya di dunia internasional membantu juga untuk memetakan masalah. Ya. Gitu kira-kira. Iya, iya.